Karya ini merupakan bentuk ujian akhir semester peradaban Islam berbasis proyek. Mata kuliah peradaban Islam dengan dosen pengampu Bapak Syarif Hidayatullah, SAG, MAG, MA, Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2024. Kelompok 7 dengan anggota kelompok 1 Diva Nurfiana Subadi dengan NIM 231040453. Yang kedua Fitria Miftahul Jannah dengan NIM 231040458. Yang ketiga Dita Anggraini dengan NIM 231040465. Peradaban Islam di Timur Tengah. Berbicara mengenai Timur Tengah tidak bisa tidak menyinggung dua variabel, yaitu Islam dan Arab. Sedikitnya ada 17 negara yang mendiami kawasan ini berpenduduk mayoritas bangsa Arab dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi mereka. Dapat kita lihat pada peradaban Islam di Timur Tengah dari negara Saudi Arabia, Maroko, Mesir, Irak, dan Iran. Saudi Arabia. Penelusuran sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi tidak terlepas dari sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW dan masa-masa kekhalifahan sesudahnya sampai memasuki masa pemerintahan Bani Saud, keluarga Saud atau Saudiyah. Nah, dari sini kemudian terbentuklah negara Arab Saudi yang diproklamirkan oleh Abd Aziz Ibnu Abdul Rahman Al Saud pada tahun 1932. Perkembangan Islam di Arab Saudi sejak diproklamirkan dengan sebuah negara dengan sistem kerajaan ditandai dengan berkembangnya paham Islam Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan Wahabi meluas menjadi semakin eksis di Arab Saudi, terutama pada pertengahan abad ke-19 sampai abad ke-20, dan pola perkembangannya berdasarkan top-down. Sejalan dengan perkembangan paham Wahabisme, perkembangan Islam dari segi perkembangan kelembagaan dan pendidikan yang cukup signifikan di Arab. Memasuki era kontemporer, rezim Saudiyah tetap berkuasa dan populasi Islam kian meningkat dari masa ke masa. Tercatat bahwa kependudukan Muslim di Arab Saudi mencapai 99% untuk tidak mengatakan bahwa semuanya beragama Islam. Aliran mazhab yang dominan mereka anut adalah Sunni dengan paham Wahabi. Di samping itu ada Syiah dengan populasi yang sangat sedikit, tetapi memberi andil dalam sejarah perkembangan Islam di Arab Saudi. Selanjutnya Iran. Iran termasuk salah satu negara tertua di dunia. Dalam sejarahnya yang begitu panjang, akhirnya memasuki tahun 1979 Iran menjadi negara Republik Islam. Sejarah ini bermula dari kemenangan oposisi Ayatollah Khomeini sebagai tokoh revolusioner dan tokoh Syiah. Dengan demikian, berbicara tentang sejarah Iran dan perkembangan Islam di negara tersebut tidak terlepas dari sejarah kaum Syiah. Kerajaan Safawi adalah penganut paham Syiah praktis bahwa sejak itu negeri Iran menjadi negara Syiah. Sejak masa lalu sampai berdirinya kerajaan Safawi, Iran dikenal dengan nama Persia, dan dalam sejarah dikatakan bahwa pada 1935 berubah nama menjadi Iran. Kemudian setelah terjadi revolusi tahun 1979, sebagaimana data di atas, berganti nama menjadi Republik Islam Iran, yakni Islamic Republic of Iran atau Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah Iran. Eksistensi Islam Iran pasca revolusi. Dalam memahami perkembangan Islam di Iran, mesti dipahami perkembangan mazhab Syiah. Demikian dominannya populasi Syiah sehingga bisa juga dikatakan bahwa Iran adalah negara Islam Syiah yang secara yuridis formal dan faktual menjalankan undang-undang kenegaraan berdasarkan ijtihad dengan sebutan wilayat al-faqih. Munawir Syadzali menjelaskan bahwa ketika Muslim Iran memasuki masa revolusi, tampaknya pemerintahan Islam Iran
sebagai perpaduan antara dua konsepsi modern dan Imamiyah, maka seperti halnya di negara-negara lainnya. Selanjutnya, negara Mesir. Mesir adalah salah satu kawasan yang berada di Afrika Utara. Istilah Mesir diambil dari seseorang yang bernama Misr ibn Shirasin Ibham ibnu. Mesir baru menjadi kota Islam sejak Umar menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Bakar yang berkuasa sebelumnya. Mesir dapat ditaklukkan di bawah pimpinan Amr bin As dengan dikuasainya Iskandariyah. Dinasti pertama yang berkuasa di Mesir adalah dinasti Fatimiyah. Islam mencapai kejayaannya di Mesir pada masa khalifah yang kelima, Abu Mansur Nizal al-Aziz, pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Dia digantikan oleh Abu Ali Mansur al-Hakim. Di bawah pimpinannya dinasti Fatimiyah mengalami kemunduran. Selanjutnya dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171. Setelah Salahuddin al-Ayyubi berkuasa, ia mengubah paham keagamaan dari Syiah menjadi Sunni, mendirikan sekolah, masjid, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya. Pada masa dinasti Mamluk juga banyak hal yang terjadi. Mereka mampu bertahan dari serangan tentara Mongol. Bahkan mereka juga bisa mengusir semua pasukan salib dari negeri Islam di kawasan Timur Tengah. Tahun 1517, Mamluk berhasil ditaklukkan oleh Turki Utsmani. Pada masa ini, Turki Utsmani merasa terbelakangi dibanding bangsa Eropa. Akhirnya, Muhammad Ali berupaya menjadikan Mesir sebagai negara modern. Maka pada saat kekuasaannya terjadi pembangkitan besar. Industri-industri mulai memasuki kota itu. Sekolah-sekolah tinggi juga bertebaran dan pembangunan-pembangunan lainnya. Dalam masa kejayaan Islam, Mesir merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan dunia Islam. Dinasti-dinasti yang pernah berkuasa di Mesir begitu gencar mendakwahkan Islam, mulai dari dinasti Fatimiyah yang bahkan mendirikan Masjid Al-Azhar yang kemudian menjadi Universitas Al-Azhar, dinasti Ayyubiyah yang dapat mengalahkan pasukan salib, kemudian dilanjutkan dinasti Mamluk yang dapat bertahan dari serangan Mongol sampai ke khalifah yang terakhir, dinasti Utsmaniyah di Turki. Perkembangan Islam tentu tidak terlepas dari sejarah-sejarah dinasti-dinasti tersebut. Kemudian muncul dinasti-dinasti yang berkuasa di Maroko. Yang pertama yaitu dinasti Idris tahun 789 sampai 974 Masehi. Didirikan oleh Idris bin Abdullah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah yang pertama dan merupakan tantangan bagi Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah di Baghdad yang bercorak Sunni. Yang kedua, dinasti Fatimah yang berhaluan Syiah Islamiyah tahun 974 Masehi sampai 1171 Masehi. Yang ketiga, dinasti Al-Murabitun dengan ibu kota Marj. Yang keempat, dinasti Al-Muwahhidun tahun 1121 sampai 1269 Masehi pada masa Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin. Tahun 558 sampai 580 Hijriah atau 1163 sampai 1187 Masehi. Yang kelima, setelah jatuhnya Al-Muwahhidun, Maroko dikuasai oleh dinasti Marin akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14. Adapun tiga suku berpengaruh di Irak yang mendiami di bagian-bagian wilayah Irak. Yang pertama yaitu suku Kurdi, mendiami wilayah pegunungan di sebelah utara dengan minoritas Yazidi, Kristen, dan Tarken. Yang kedua, suku Syiah, mendiami wilayah Hurun di tengah dan selatan Irak, dihuni penganut Syiah. Yang ketiga, suku Sunni, mendiami wilayah Jazirah di utara Baghdad, dihuni kaum Sunni Badui. Selanjutnya, yang kelima yaitu negara Maroko. Ekspansi Islam ke Maroko dimulai ketika negeri itu ditaklukkan oleh Musa bin Nusair pada masa Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 sampai 715 Masehi, Khalifah ke-6 dinasti Umayyah.
penaklukan wilayah Afrika Utara ini memakan waktu kurang lebih 53 tahun dan atas keberhasilan Panglima Tariq bin Ziyad yang kemudian diangkat oleh Musa bin Nusair untuk memerintahkan Maroko. Pada saat itu, warga suku Barbar menjadi harmonis. Segala peraturan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis mulai diterapkan dalam segala aspek kehidupan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Ilmu pengetahuan pun berkembang pesat. Bentuk negara dan pemerintahan di Maroko adalah monarki konstitusional, raja sebagai penguasa tunggal. Kerajaan Maroko yang berada dalam wilayah kekuasaan Bani Umayyah sampai akhir dinasti Umayyah jatuh di tangan dinasti Abbasiyah. Maroko menjadi daerah kekuasaan Bani Abbasiyah. Kemudian muncul dinasti-dinasti yang berkuasa di Maroko. Yang pertama yaitu dinasti Idris tahun 789 sampai 974 Masehi. Didirikan oleh Idris bin Abdullah, seorang keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dinasti ini merupakan dinasti Syiah yang pertama dan merupakan tantangan bagi Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah di Baghdad yang bercorak Sunni. Yang kedua, dinasti Fatimah yang berhaluan Syiah Islamiyah tahun 974 Masehi sampai 1171 Masehi. Yang ketiga, dinasti Al-Murabitun dengan ibu kota Marj. Yang keempat, dinasti Al-Muwahhidun tahun 1121 sampai 1269 Masehi pada masa Abu Yakub Yusuf bin Abdul Mukmin. Tahun 558 sampai 580 Hijriah atau 1163 sampai 1187 Masehi. Yang kelima, setelah jatuhnya Al-Muwahhidun, Maroko dikuasai oleh dinasti Marin akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-14.